Akhirnya Garnier ngeluarin sunscreen juga, pada penasaran gak nih? Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sunscreen Garnier ini. Maka dari itu, jangan skip-skip ya videonya. So, stay tune terus! Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang udah klik video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta nyalakan bel notifikasinya. And now, let's do the review. Nah, sunscreen ini kan termasuk ke dalam basic skincare ya. Jadi kita itu wajib untuk menggunakan sunscreen di setiap hari. Nah, tapi kendalanya kalau misalnya kita pakai sunscreen itu biasanya nih ya suka lengket kan, terus berminyak, terus biasanya suka jadi kusam gitu kan ke muka gitu ya, terus agak tebel gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita nggak rata pakai sunscreennya itu, meskipun kita udah pakai sunscreen, tetap aja tuh flek hitam, noda hitam itu pasti timbul. Dan ternyata nih Garnier lagi ngeluarin sunscreen terbarunya, yang dimana klaim besarnya itu selain melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari UVA dan UVB, mampu untuk menangkal atau mencegah timbulnya noda hitam. Wow banget kan? Nah, dan kemarin itu kan bertepatan 10-10 nih. Nah, makanya untuk mencoba sunscreen Garnier terbaru itu kesempatan yang sangat bagus banget kan. Nah, karena kemarin itu aku beli pas 10-10 itu, beli satu Garnier ini mendapatkan satu gratis yang serumnya. Wow banget kan. Dan perlu teman-teman ketahui kalau misalkan aku itu biasanya nggak cocok sama produknya Garnier, entah kenapa, entah itu parfumnya atau apa, aku juga nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya setiap mencoba produk terbarunya Garnier, di aku itu nggak cocok. Tapi karena aku bandel nih, aku pingin banget cobain sunscreennya terbaru Garnier, makanya aku coba sekarang. Perlu teman-teman ketahui nih bahwa sunscreen Garnier ini ada dua variasi ya. Yang pertama itu adalah matte finish, dan yang kedua itu yang aku punya ini nih adalah natural finish. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kalau untuk matte finish itu ditujukan untuk kulit yang normal to oily. Jadi untuk kamu yang berminyak, kamu bisa cobain yang matte finish. Tapi kalau misalkan untuk kamu yang cenderung ke kering nih, normal to dry, kamu bisa pakai yang natural finish yang aku punya. Nah, berhubung kulit aku kering, makanya aku cobain natural finish ini. Nah, sunscreen Garnier ini datang kemasannya itu ada plastik kayak gini. Jadi ini tuh di dalamnya. Nah, kalau kemasan plastik ini tertera banyak informasi di sini, sangat lengkap banget. Ada komposisinya, ada klaimnya, ada produksinya, dan di sini tuh ada 3 bahasa ya kalau nggak salah. Dan ini tuh udah BPOM ya. Nah, kalau misalnya untuk di kemasannya, ini tuh kemasannya tuh hanya tertera klaimnya aja gitu. Jadi komposisinya nggak ada, tapi di sini ada tertulis expire date ya. Nah, terus kalau misalnya kamu mau ngebedain antara kemasan produknya ya, antara matte finish dan natural finish, kamu sebenarnya sih agak susah ya kalau misalkan nggak jeli. Nah, aku bakalan kasih tahu kalau misalkan perbedaan kemasan antara yang matte finish dan natural finish itu tertera di PA++-nya. Kalau misalkan natural finish itu PA++-nya ada 4, kalau yang matte finish itu PA++-nya ada 3. Dan biasanya kalau misalkan yang matte finish itu ada tulisan matte-nya kecil banget di sini gitu. Itulah perbedaan kemasannya ya. Nah, sekarang aku bakalan ceritain atau kasih tahu kamu tentang klaim besarnya dulu ya. Nah, klaim besarnya kalau misalkan si sunscreen Garnier ini selain bisa melindungi kulit kita dari matahari, ini tuh bisa menghalau noda hitam timbul di wajah kita. Selain itu dia mempunyai SPF 50 yang dimana itu tuh cukup banget, bahkan lebih, untuk bisa menghalau sinar UVA dan UVB, dan dia mempunyai PA++++++++++ 4 kali PA-nya, dan itu bisa selain melindungi kita dari sinar matahari juga bisa mencegah timbulnya noda hitam di wajah. Selain mempunyai SPF 50 dan PA plusnya 4 kali, dia itu mempunyai vitamin C yang dimana dia itu bisa menyamarkan noda hitam dan mencegah kekusaman, serta menghalau juga noda hitam itu muncul di wajah kita. Selain vitamin C ada apa lagi? Ada vitamin E teman-teman. Vitamin E itu untuk melindungi kita dari matahari serta polusi. Dan juga dia mempunyai Hydra Active Agent yang dimana fungsinya untuk melembabkan kulit. Bagus banget kan?
Tambah lagi katanya ini tuh formulanya itu non sticky, non greasy, dan non oily. Jadi nggak lengket, nggak berminyak si teksturnya, dan tidak bikin muka kita jadi kilang minyak setelah pakai sunscreen ini. Dan apalagi nih klaimnya, katanya ini juga bisa bikin atau bisa dijadikan sebagai base makeup. Nah, sekarang pasti segmen yang kalian tunggu-tunggu, cila segmen. Ya, jadi aku akan kasih tahu kalian hasil di aku pemakaian selama 4 sampai 5 hari ya. Kenapa sih cuma 4 sampai 5 hari dicobanya? Karena kulit aku tuh sensitif, guys. Jadi nggak usah nunggu lama untuk mencoba produk terbaru gitu. Yang penting sunscreen itu tidak bikin kusam, tidak bikin iritasi atau gatal, nggak gerah. Oke, sudah kita bikin reviewnya gitu ya. Nah, aku di sini selain akan menyampaikan hasilnya, juga akan demo ya pemakaiannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di muka aku kayak gimana ininya. Jadi sambil kita jelasin hasilnya, oke? Untuk warna, aroma, dan tekstur, ini tuh kalau misalkan dikocok, kamu bakal ngedengerin adanya kocelakan suara suara kocelakan gitu ya. Jadi ini tuh menandakan kalau misalkan si teksturnya itu agak lumayan cair. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalkan ini tuh ada hydra active agentnya. Jadi otomatis nih teksturnya itu bakalan watery feel gitu. Dan bener banget ini tuh watery feel nih ya, lihat. Nah, ini tuh agak runny gitu kan. Nah, ini tuh menandakan kalau misalkan si teksturnya ini cair banget. Nah, terus kalau misalkan ditanya aromanya nih gimana nih, Kak? Aromanya biasa sih, apa khasnya Garnier ya, lemon-lemon gitu. Tapi lemonnya soft, nggak nyegrak sama sekali, nggak kenceng gitu ya. Dan tapi ini tuh ada aroma alkoholnya, Beb. Dan ternyata bener banget setelah aku lihat di sininya nih ya, di kemasan kuningnya, ini tuh ada alkoholnya. Apalagi alkoholnya itu di urutan yang pertama. Kita langsung coba aja ya. Dan karena ada alkoholnya, ini tuh ketika di-apply di wajah, ada sensasi dinginnya. Ini aku bakalan pakai sebelah dulu ya, jadi kamu bisa lihat gimana perbedaannya di yang sesudah dan yang sebelum pakai Garnier ini. Nah, ini dia hasilnya. Sebenarnya kalau misalkan biasanya nih ya, kalau misalkan agak terlalu kebanyakan nih ya, aku pakai agak banyakan biar kelihatan perbedaannya. Ini tuh ada efek mencerahkannya, dan bener banget ini tuh melembabkan banget. Waktu pertama pakai ya, ini tuh melembabkan dan ini nggak lengket sama sekali. Jadi non sticky, non greasy itu bener, Beb. Jadi ini tuh watery feel dan nggak ada lengket-lengket dan berminyak sama sekali. Nah, ini perbedaannya kelihatan banget kan? Yang ini sesudah dan ini sebelum. Yang sesudah itu nampak lebih cerah, dan yang belum tuh nampak agak masih kusam ya. Nah, aku akan kasih lagi yang sebelahnya supaya nggak belang ya, Beb ya. Kan gak enak gitu kelihatannya kalau misalkan belang. Nah, kita sambil ngobrol ya. Nah, ini tuh yang aku rasain, dia itu ringan banget. Untuk kategori sunscreen, dia itu ringan banget, Beb. Dan ini tuh ada white cast-nya ya. Nanti aku udah bikin fotonya before after pemakaian ini. Ini tuh ada white cast-nya. Jadi white cast-nya itu nggak terlalu banyak, tapi kelihatan. Nggak terlalu banyak tapi kelihatan. Dan ini tuh kalau pakai flash kelihatan banget white cast-nya, tapi itu nggak ngeganggu sama sekali karena sekitar 3 menit 5 menitan yaitu akan bakalan nyatu sama kulit kalian. Jadi si white cast-nya nggak terlalu kelihatan. Dan ini tuh ada efek glowingnya, Beb, yang aku suka. Karena dia itu melembabkan, jadi bikin nampak kulit lebih cerah dan ada efek glowingnya.
Cocok banget kan? Nah, hasil yang lainnya yang aku rasain ini tuh bener-bener bisa menyamarkan noda hitam. Nanti aku bakalan kasih fotonya, bahwa kalau misalkan sunscreen ini bisa menyamarkan noda hitam. Kalau misalkan untuk menghalau noda hitam muncul di wajah, itu aku nggak tahu, karena aku harus nyobain ini minimal sampai habis atau 2 mingguan ya, pakai ini terus-terusan, apakah ada flek hitam yang baru atau enggak gitu. Nah, untuk pertama kali pakai, ini tuh emang melembabkan di kulit yang kering. Kulit aku yang kering untuk pertama kali pakai itu melembabkan, tapi setelah berjam-jam, sekitar 4 sampai 5 jam, muka aku mulai kering. Mungkin karena dia itu katanya non oily kan, jadi tidak bikin berminyak saat kita setelah pakai sunscreen ini. Jadi bikin muka aku tuh jadi menahan minyak untuk keluar, jadi seolah-olah kayak matte gitu, tapi matte-nya yang ringan. Jadi ini oke banget untuk menahan minyak yang bakalan keluar. Ini nggak akan berminyak kamu kalau pakai ini gitu. Aku juga punya fotonya. Kalau misalkan setelah pakai beberapa jam ini aku nggak kelihatan ada kilang minyak di wajah aku. Jadi ini tuh bagus banget, non oil itu bener banget. Nah, karena kulit aku yang super duper kering, jadi kalau misalkan aku rasa di wajah aku udah mulai kering nih, udah mulai agak matte, aku harus reapply lagi si sunscreen ini biar muka aku lembab lagi gitu. Atau enggak, kamu bisa yang kulitnya yang super kering, kamu bisa ngakalin pakai pelembab yang lebih melembabkan lagi gitu ya, kayak gitu. Nah, terus nih minusnya nih ya, minusnya tadi aku udah ngomong plusnya nih. Nah, minusnya di kulit aku yang sensitif ini tuh awal pemakaian muncul gatal-gatal. Tapi gatal-gatalnya nggak sampai mengganggu kayak gimana, enggak, dan muncul bentol-bentol kecil. Nanti aku ada fotonya. Muncul timbul bentol-bentol kecil itu untuk pemakaian yang pertama ya, untuk hari pertama itu keluar kayak gitu. Tapi setelah kedua hari, ketiga hari itu kulit aku sudah mulai beradaptasi sama si sunscreen ini. Mungkin karena kulit aku sensitif dan ini tuh agak kenceng banget vitamin C, parfum dan alkoholnya gitu. Karena aku tuh sensitif di kandungan alkohol, parfum dan vitamin C gitu. Tapi ini tuh masih bisa dipakai di kulit aku yang sensitif. Nah, untuk kulit aku yang berjerawat ini tuh enak banget ya. Enggak, biasanya kalau misalkan udah gatel-gatel biasanya suka timbul jerawat, tapi ini enggak. Nah, ini tuh jerawat yang kemarin-kemarin biasa makan gorengan lah ya. Dan ini tuh nggak bikin beruntusan, nggak bikin komedoan, nggak bikin timbul jerawat baru. Amazing banget kan? Nah, kalau misalkan kamu ada luka di wajah nih, atau enggak luka bekas jerawat yang kamu pencet misalkan, kan jadi luka tuh. Nah, kamu pasti kalau pakai ini pasti perih. Karena itu ada alkoholnya dan vitamin C-nya gitu. Jadi bikin perih di muka, kayak cekit-cekit gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada luka sih, ini aman-aman aja. Kalau di aku ya sensitif cuman gatal-gatal aja, nggak ada perih sama sekali. Cuman kemarin itu aku sempat pakai exfoliasi toner yang agak kencang, itu ya lumayan agak perih, tapi tetap aja aku pakai gitu karena itu enak banget kalau menurut aku. Dan katanya ini tuh kan klaimnya tadi bisa dipakai jadi base make up, dan ini tuh bener-bener banget bisa jadi base make up. Jadi kalau misalnya kamu sebelum pakai make up pakai ini dulu, ini tuh bakalan ngasih efek matte, gak akan berminyak sampai berjam-jam. Beneran deh, coba banget. So, jadi ini recommended gak sih, Kak? Nah, aku recommendedin banget. Karena apa? Ini tuh ringan, nggak lengket, nggak, formulanya nggak berminyak, water refill gitu, enak banget. Bisa melembabkan juga, yang melembabkannya juga nggak bikin minyakan gitu ya. Jadi untuk formulanya oke banget. Nah, tapi kalau misalkan untuk kamu yang sensitif, hati-hati ya, karena ini tuh yang aku udah bilang tadi, ada kandungan vitamin C-nya, alkoholnya, dan ada parfumnya. Nah, otomatis kamu harus hati-hati. Jadi kalau misalkan ada efek yang buruk, segera hentikan ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu yang kering, beb, atau normal gitu ya, yang kering banget gitu ya, kayak aku, kamu bisa pakai atau cobain deh, beneran deh. Ini tuh beneran nggak bikin gerah, nggak bikin dempul banget di muka, aslinya ini recommended banget. Nah, kalau misalkan kamu mau cobain, aku tuh kemarin belinya sekitar harganya 70 ribuan, kamu bisa dapat 30 ml. Seperti biasa, nanti aku bakalan kasih
linknya di description box, jadi kamu tinggal klik aja di situ, gampang kan? Nah, untuk kamu yang udah cobain natural finish ini atau yang matte finish, kamu bisa share di kolom komentar supaya kasih informasi ke yang belum pernah coba gitu ya. Jadi komentar kamu sangatlah apa ya, dibutuhkan untuk semua yang nonton video ini. Nah, itu dia tadi reviewku mengenai sunscreen terbarunya dari Garnier. Semoga bermanfaat dan membantu untuk memberikan referensi supaya kamu bisa pilih mau coba yang mana atau mau putuskan beli atau enggak. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai ya. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.